Chelsea hanya mampu memetik 1 poin di kandang Everton pada lanjutan Premier League Game Week ke-17. Skuad asuhan Enzo Maresca tidak mampu menjebol pertahanan kokoh yang dimiliki oleh Everton yang dijaga oleh Jordan Pickford. Meskipun mempunyai beberapa peluang emas, akan tetapi tidak mampu dimanfaatkan menjadi gol pada pertandingan Minggu malam tadi. The Blues harus puas dengan membawa hanya 1 poin saja dari Stadion Goodison Park. Bagaimanakah jalannya pertandingan malam tadi? Apa pelajaran yang bisa diraih dari game melawan Everton? Apakah peluang juara Liga Inggris Chelsea semakin mengecil? Simak review lengkap pertandingan Everton versus Chelsea sebagai berikut. Bagaimanakah jalannya pertandingan melawan Everton malam tadi? Seperti yang kami prediksi di video sebelumnya, benar saja, prediksi line up kami terbukti sama dengan yang diturunkan oleh Enzo Maresca malam tadi. Pendekatan yang dilakukan Enzo Maresca sudah benar. Maresca sangat perlu untuk memainkan Axel Disasi dan Tosin secara bersamaan untuk menghadapi skema bola-bola atas dari Everton. Skema andalan Sean Dyche ini berhasil diatasi oleh lini pertahanan Chelsea. Sisi defensif dari Chelsea patut diacungi jempol pada malam tadi, terutama pada sosok Tosin Adarabioyo dan Robert Sanchez. Mereka berdua layak dianugerahi Man of the Match malam tadi. Save krusial dari Robert Sanchez sangat-sangat penting malam tadi, jika saja lini depan mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Berulang kali dianggap remeh oleh para fans, ternyata kita semua telah ditunjukkan kualitas dari Sanchez setidaknya dari 2 pertandingan terakhir Chelsea, yaitu melawan Brentford dan Everton. Semoga kedepannya tidak ada lagi yang meragukan kemampuan dari Robert Sanchez, dan semoga rumor yang mengatakan Chelsea memburu tanda tangan dari kiper Borussia Dortmund, yaitu Gregor Kobel, tidak benar. Robert Sanchez wajib dipertahankan setidaknya hingga akhir musim nanti. Setelah puja-puji kepada Robert Sanchez, kali ini giliran Tosin Adarabioyo yang layak mendapatkan pujian. Jika bukan dari blok Tosin, sepertinya Chelsea sudah tertinggal 1-0, dan bukan tidak mungkin Chelsea akan mengalami kekalahan malam tadi. Terkadang blok krusial sama pentingnya dengan gol kemenangan. Terbukti di match malam tadi, Tosin mampu melakukan itu. Tosin bagaikan mesin. Jika tadi membahas sisi defensif, kali ini kita bergeser ke pembahasan sisi ofensif dari Chelsea. Lini serang Chelsea terlihat melempem jika dibandingkan match-match Chelsea sebelumnya. Skor 0-0 ini juga menjadi kali pertama Chelsea tidak mampu mencetak gol dari 26 pertandingan terakhir yang dijalaninya. Malo Gusto nampak kebingungan menjalankan role attacking midfielder. Dan ini bukan sepenuhnya salah Malo Gusto. Malo Gusto terkesan dipaksakan untuk bisa memahami dan menjalankan role baru tersebut oleh Maresca. Sedangkan Jadon Sancho, ia tidak mampu berbuat banyak dan terkesan seperti dikantongin oleh pemain gaek yang bernama Ashley Young. Cole Palmer yang tidak terlihat di hampir 90 menit juga menjadi pertanyaan. Palmer seharusnya diganti lebih awal oleh Nkunku atau Joao Felix untuk merubah jalannya pertandingan. Satu-satunya hal positif malam tadi adalah Pedro Neto. Pedro Neto seolah berjuang sendirian di depan karena kurangnya support dari Cole Palmer maupun Axel Disasi. Pedro Neto meskipun dijaga 2 orang sekaligus, berulang kali mampu lepas dari penjagaan pemain-pemain Everton. Akan tetapi minimnya support dari rekan-rekannya, usahanya menjadi sia-sia. Sedangkan Nicholas Jackson yang mempunyai 2 peluang emas, gagal ia konversi menjadi gol. Di pertandingan-pertandingan ini yang juga sudah kami prediksi di video sebelumnya, peluang sekecil apapun harus bisa dimanfaatkan. Jika tidak, maka akan kesulitan dan mengalami kebuntuan. Peran Caicedo dan Enzo tidak ada komplain. Mereka bermain sudah sesuai kapasitasnya. Dan di pertandingan ini juga, ternyata kita sangat merindukan sosok dari Marc Cucurella. Pemahaman posisi dan taktik dari Marc Cucurella sangat luar biasa, dan ternyata Enzo Maresca sepertinya sangat bergantung dengan kehadiran Cucurella. Enzo Maresca nampak kebingungan dan terkesan overthinking dengan tidak adanya Marc Cucurella.
Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu apa pelajaran yang bisa diambil dari game melawan Everton. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari pertandingan melawan Everton tadi malam. Yang pertama adalah Malo Gusto sudah seharusnya tidak bermain di posisi attacking midfield lagi. Karena dari 5 match yang dijalani oleh Gusto ketika bermain di posisi attacking midfield, Chelsea hanya mampu menang sekali, yaitu saat melawan Newcastle. Kedepannya, untuk mengantisipasi absennya dari Cucurella ataupun Romeo Lavia, mainkan saja Gusto sebagai holding midfielder dan biarkan Enzo Fernandez yang mengisi posisi attacking midfielder. Enzo Maresca seolah tidak mampu berimprovisasi dan baru menyadari ini di menit ke-63. Di menit ke-63, akhirnya Enzo Fernandez yang bermain di posisi attacking midfielder dan penyerangan Chelsea mulai cair dan mampu menembus pertahanan Everton yang sangat kokoh yang dikomandoi oleh Tarkowski dan Branthwaite. Pelajaran kedua yang diambil dari match malam tadi adalah Enzo Maresca jangan telat lagi untuk mengganti pemain dan jangan takut untuk mengganti pemain penting seperti Cole Palmer. Pergantian pertama dari Enzo Maresca malam tadi adalah di menit ke-70 dan pergantiannya pun terkesan keliru. Jadon Sancho yang buntu di sisi kiri malah tidak diganti. Justru Pedro Neto lah yang bermain sangat ofensif di sisi kanan yang digantikan oleh Noni Madueke. Seharusnya Neto dipindah saja ke kiri dan Madueke yang bermain di posisi kanan. Bisa jadi outputnya akan berbeda. Enzo Maresca juga tidak memasukkan Joao Felix. Padahal game melawan Everton malam tadi merupakan game kesukaan Felix. Felix mampu memainkan kombinasi dengan striker dan bisa menambah pemain di posisi kotak penalti lawan. Detail-detail kecil seperti ini semoga mampu dipelajari oleh Enzo Maresca ke depannya. Karena bukan tidak mungkin di masa yang akan datang, para lawan-lawan Chelsea akan meniru pendekatan dari Everton yang terbukti sukses untuk meredam lini depan Chelsea. Walaupun memang harus diakui, permainan Everton malam tadi juga bisa dikatakan sempurna dari sisi bertahannya. Everton melakukan zero mistake dari menit awal sampai akhir pertandingan. Kita memasuki ke pembahasan ketiga sekaligus terakhir, yaitu apakah peluang juara Liga Inggris Chelsea semakin mengecil. Apakah peluang juara Liga Inggris Chelsea semakin mengecil? Maka jawabannya adalah tidak. Setelah Chelsea imbang 0-0 dan Liverpool sukses menumbangkan Tottenham, jarak dari pemuncak klasemen kini melebar. Namun secara hitung-hitungan peluang juara masih terbuka untuk ketiga tim, yaitu Arsenal, Chelsea, dan Liverpool. Semoga Chelsea mampu memetik pelajaran berharga dari pertandingan melawan Everton dan semoga mampu kembali ke jalur kemenangan secepat mungkin. Apalagi pertandingan Chelsea selanjutnya akan melakoni derby London melawan Fulham. Sebagai kesimpulan, untuk menutup episode ini adalah kita harus tetap percaya dan berpikir positif untuk kedepannya. Karena memang harus diakui, melawan Everton di kandangnya bukanlah suatu yang mudah. Bahkan tim terbaik yang dimiliki oleh Chelsea dalam beberapa tahun terakhir pun sulit untuk meraih kemenangan di Stadion Goodison Park. Everton merupakan tim dengan clean sheet terbanyak di Liga Inggris musim ini dengan koleksi 7 kali clean sheet dan masuk 5 besar sebagai tim dengan clean sheet terbanyak di Liga Eropa. Kalau menurut kalian Blues, apakah Chelsea sudah keluar dalam perebutan gelar juara Liga Inggris musim ini? Kasih jawaban kalian di kolom komentar ya. Berikut adalah review pertandingan Everton versus Chelsea. Thank you yang udah nonton episode ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you di episode-episode selanjutnya. Keep the blue flag flying high.